Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kreativitas melalui teori komponen. Dan ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah kreativitas. Teori-teori yang ditugaskan yang saya pilih ada 4 teori. Yang pertama adalah teori psikososial. Teori psikososial merupakan perkembangan kepribadian manusia yang terjadi sepanjang rentang kehidupan. Teori psikososial merupakan perkembangan kepribadian manusia yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan juga perkembangan kepribadian manusia yang ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan seseorang untuk mengatasi krisis yang terjadi pada setiap tahapan kehidupan. Teori psikososial menurut Erik H. Erikson terbagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama yaitu pada fase bayi umur 0 sampai 1 tahun ditandai adanya kecenderungan trust mistrust atau perilaku bayi yang didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing ia tidak akan mempercayainya. Yang kedua, pada fase anak-anak umur 2 sampai 3 tahun. Pada masa anak-anak awalnya ditandai adanya kecenderungan otonomi, perasaan malu, dan ragu-ragu. Pada masa ini batas-batas tertentu pada anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam artian berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tapi di pihak lain, ia telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian atau otonomi, sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu yang dialaminya. Yang ketiga, fase prasekolah umur 4 sampai 6 tahun. Usia bermain yang ditandai adanya kecenderungan inisiatif yang bertolak belakang dengan kesalahan. Pada masa ini anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, ia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya ia mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan tersebut yang menyebabkan ia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tak mau berinisiatif atau berbuat. Tugas yang harus dijalani seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan atau inisiatif sendiri tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Tahapan yang ketiga pada usia sekolah umur 6 sampai 11 tahun. Masa sekolah ditandai adanya kecenderungan kerajinan versus inferioritas. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungan sangatlah besar. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini ialah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Tahapan berikutnya usia remaja 12 sampai 20 tahun. Tahapan remaja dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 sampai 20 tahun. Masa remaja ditandai adanya kecenderungan identitas versus krisis identitas. Selama masa ini, individu mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri. Perasaan bahwa ia adalah manusia unik, namun siap untuk memasuki suatu peranan yang berarti
di tengah masyarakat. Entah peranan ini bersifat menyesuaikan diri atau sifat memperbarui, mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, tahapan dewasa awal pada usia 21 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal ditandai adanya kecenderungan keintiman versus isolasi. Kalau pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif dengan membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Jadi pada tahapan ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam, tahapan dewasa umur 41 sampai 65 tahun. Masa dewasa ditandai adanya kecenderungan generativitas versus stagnasi. Pada tahap ini, individu telah mempercayai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangatlah pesat. Tugas yang harus dicapai pada tahap ini adalah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Berikutnya ada usia tua, yaitu usia 65 tahun ke atas. Masa hari tua ditandai adanya kecenderungan ego, integritas, dan versus keputusasaan. Pada masa ini individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan didalaminya telah menjadi milik pribadinya. Yang menjadi tugas pada usia senja ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Implementasi teori psikososial pada kreativitas ini yang saya tangkap, setiap tahapan manusia dihadapkan dengan dua pilihan, di mana pilihan tersebut menentukan bagaimana tahapan selanjutnya akan berlangsung. Disinilah tahapan-tahapan ini bermunculan ide-ide kreatif. Yang kedua yaitu teori investasi. Teori investasi merupakan sebuah teori yang menganalogikan penanaman dalam dunia bisnis. Ketika kita berbicara tentang investasi dan kreativitas, kita akan tertuju pada John Templeton, seorang investor saham kelahiran Amerika tahun 1912 yang masuk dalam jajaran 7 investor terkenal di dunia. Beliau menempati posisi kedua dengan strategi membeli saham dengan harga rendah, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Tahukah Anda bahwa pemikiran tersebut menunjukkan sisi kreatif karena selaras dengan salah satu teori kreativitas, teori investasi. Tentu saja John Templeton telah melewati masa-masa sulit untuk menjadikan diri investor kreatif terkenal di dunia. Dengan strategi yang ia gunakan, membantu membuatnya menjadi orang kaya. Namun beliau tetap waspada dengan saham harga rendah dan menghindari kecemasan, selalu bersikap disiplin. Sejauh ini kreativitas dalam pandangan masyarakat bertumpu pada kelihatannya. Seorang yang terlihat aktif, banyak bertanya, tidak bisa diam dan selalu berkembang, otomatis mendapatkan julukan orang kreatif. Teori investasi kreativitas adalah sebuah teori yang menganalogikan kreativitas dengan penanaman dunia bisnis yang dikembangkan melalui pemikiran Steinberg dan Lubbard pada tahun 1995
Seperti contoh awal dari strategi saham John Templeton, teori ini memiliki prinsip yang sama, yaitu buy low, sell high. Keduanya mungkin terinspirasi dari Templeton. Jika melihat investor kreatif, yang dilakukan adalah membeli rendah dan menjual tinggi. Dengan itu, ia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Bagaimana melakukannya mungkin terlihat sederhana, namun ternyata jauh lebih rumit. Dari kalimat membeli rendah sudah terbayang sesuatu yang tidak populer dan tidak dibutuhkan atau bahkan tertolak oleh masyarakat. Nah, sebelum menjual dengan harga tinggi, investor perlu memoles sesuatu yang tidak populer tersebut menjadi meningkatnya permintaan masyarakat. Dari proses tersebut terciptalah teori investasi dalam kreativitas. Teori ini menekankan seseorang untuk menjadi kreatif perlu bertindak layaknya investor yang berprinsip pada buy low, sell high. Mengapa begitu? Proses memoles sesuatu yang tidak populer menggambarkan adanya kemauan seseorang untuk mengembangkan, kemudian menghasilkan sesuatu yang baru yang bisa jadi saat ini tidak menarik minat banyak orang, tapi memiliki peluang baik di masa yang akan datang. Bukankah hal ini menunjukkan bagian dari kreativitas? Dalam satu video milik Vectors Academy yang menyebutkan bahwa teori ini memiliki 6 aspek penting bagi kreativitas yang diyakini sebagai sumber lahirnya kreativitas. Teori investasi yang pertama yaitu kecerdasan, intelligence. Teori investasi membagi definisi kecerdasan seseorang menjadi 3: sintetis, analitis, dan praktis. Sintetis yaitu cara seseorang berpikir di luar dugaan dan selalu melihat hal-hal dalam pandangan baru. Analitis diartikan sebagai penyeleksi mana ide yang layak dipilih dan sebaliknya. Sedangkan praktis yaitu kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain tentang ide tersebut. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan seseorang juga menunjukkan seberapa kreativitas orang tersebut. Pengetahuan dipandang berbanding lurus dengan kreativitas. Jika pengetahuan seseorang nol, maka kreativitasnya juga bernilai nol. Kemudian ada keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual tentu tidak sama dengan kecerdasan. Intelektual berarti cara berpikir tentang ide. Seorang terampil yang menciptakan dan mengembangkan ide meskipun untuk permasalahan yang sama. Yang keempat ada kepribadian. Dalam aspek kepribadian, seseorang tergantung pada 3 poin diantaranya: berani mengambil risiko, berkenan mengatasi rintangan, dan siap menerima segala ketidakjelasan. Kemudian ada motivasi. Motivasi menjadi dorongan seseorang untuk bereksplor lebih jauh dan menjadikannya kreatif. Sedangkan orang yang tidak termotivasi maka akan malas melakukan sesuatu dan membuat mereka tidak bisa kreatif. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Lagi-lagi lingkungan selalu menjadi poin penting dalam setiap aspek kehidupan. Lingkungan yang tidak mendukung akan menyulitkan seseorang untuk menjadi kreatif. Bisa jadi terdapat hambatan besar maupun kecil yang berdampak pada proses kreatif. Teori yang ketiga yaitu teori sistem. Teori sistem dikembangkan oleh Ludwig Bertalanffy. Pengertian teori sistem yaitu seperangkat prinsip yang terorganisasi secara longgar dan bersifat abstrak yang berfungsi mengarahkan jalan pikiran. Teori sistem merupakan
sekumpulan pernyataan yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami tentang sistem, sehingga para praktisi memperoleh penjelasan yang kuat dan dapat menginterpretasikannya dengan tepat. Apa hubungan teori sistem pada kreativitas? Sistem memiliki komponen yang saling terkait, yaitu input, proses, dan output. Setiap sistem memiliki karakteristik serta bagaimana mereka berinteraksi, beraktivitas, dan mencapai tujuannya. Sistem merupakan buah pikiran dan rancangan manusia. Disinilah letak kreativitas pada sistem, karena beberapa sistem dirancang untuk menyelesaikan masalah dan butuh otak kreatif untuk merancangnya. Teori yang terakhir yaitu teori psikokomponen. Menurut Magilto tahun 2010, terdapat 3 komponen dalam diri manusia yang mempengaruhi dan membentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk dinamika psikologis. Yaitu yang pertama, komponen kognitif atau perspektual, merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan, yang mana berhubungan dengan seseorang mempersepsi terhadap objek perilaku atau kejadian yang sedang dialaminya. Yang kedua, komponen afektif atau emosional. Komponen ini berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek perilaku, merupakan aspek yang berkaitan dengan emosi dan perasaan seseorang tentang apa yang dialaminya. Yang ketiga, komponen konatif atau perilaku atau action komponen, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak, dan komponen ini juga menunjukkan bagaimana perilaku manusia terhadap lingkungan sekitar. Saat ketiga, aspek kognitif, afektif, dan konatif ini berjalan beriringan secara harmoni dan selaras, maka kehidupan psikis pada manusia akan berjalan baik. Namun ternyata ada banyak pula konflik lain yang menyertai, diantaranya konflik dengan pikiran, perasaan, kemauan yang terkadang saling bertentangan. Teori psikokomponen pada kreativitas, yaitu yang pertama, adanya indikator afeksi atau aspek emosional. Menurut Santrop, dinamika psikologi dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, indikator afeksi atau aspek emosional. Indikator afeksi atau aspek emosional yaitu penerimaan dan pemberian respon. Penerimaan adalah tahapan awal kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. Selanjutnya diikuti oleh ketertarikan terhadap sebuah stimulus. Dengan kata lain, dinamika psikologis berawal dari penerimaan dan pemberian respon sebagai wujud interaksi antar individu dengan lingkungan. Yang kedua, penilaian atau penentuan sikap. Penilaian akan meningkatkan kita pada sebuah stimulus yang diharapkan ada reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak memperhatikan stimulus. Sedangkan kombinasi antara nilai dan sikap yang berbeda dan lebih konsisten atau tetap yang menimbulkan konflik internal dalam diri manusia juga membentuk suatu sistem nilai yang tergambar dalam tingkah laku yang tampak. Yang ketiga, karakterisasi dan pembentukan pola hidup. Karakter yang ingin ditampilkan seseorang bertujuan dalam pengkategorian antara hubungan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Indikator yang kedua yaitu kognitif atau aspek perspektual. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman.
Pengetahuan mengacu pada kemampuan persepsi dan memori seseorang, sedangkan pemahaman adalah mengarah kepada kemampuan memahami makna materi. Yang kedua, penerapan dan analisis. Kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada suatu kondisi yang baru dan menggunakan aturan dan prinsip. Sedangkan analisis adalah kemampuan menjabarkan materi ke dalam bagian-bagian kecil atau faktor penyebab dan bisa memahami hubungan antar bagian satu dengan yang lain. Indikator yang ketiga, sintesa masalah dan evaluasi. Sintesa masalah adalah berpikir kreatif tentang memadukan konsep baru pada sebuah masalah dan menciptakan pola struktur baru terhadap masalah yang sudah dikerjakan tentang kurang lebihnya untuk digunakan pada tujuan tertentu. Indikator yang ketiga yaitu behavior atau aspek perilaku. Indikator afeksi atau aspek perilaku ada 4, yaitu yang pertama peniruan dan manipulasi. Peniruan adalah pengamatan perilaku terhadap suatu masalah yang diaplikasikan terhadap masalah individu berikutnya sebelum spesifik dan tidak sempurna. Yang kedua yaitu respon terpimpin. Respon terpimpin adalah perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, dan gerakan yang dipilih untuk ditampilkan. Tahapan awal dalam proses pembelajaran gerakan yang kompleks, hal yang mau dan akan diperlihatkan yang sudah melalui banyak pertimbangan sebelumnya. Yang ketiga ada adaptasi. Adaptasi adalah tahap modifikasi dan penyesuaian keterampilan sampai dapat berkembang dalam situasi yang berbeda. Adaptasi yang dimaksudkan adalah bertahan dari segala tekanan dan mengambil celah, juga mengendalikan kegiatan yang dilakukan dari anak tunggal yang terlalu ditekan akan harapan-harapan orang tua, menjadi pribadi yang punya mimpi dan cara mewujudkan mimpi itu. Yang terakhir itu penciptaan. Dalam kreativitas adalah menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan suatu situasi. Berakhirlah sudah presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan materi yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.